Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang kawan bertanya kepada saya, kenapa Pak Agus mengadakan satu program umroh yang kemudian digabungkan sambil melakukan ziarah, kunjungan ke suatu tempat yang dulu dilarang, yaitu Madain Saleh. Ini adalah tempat kontroversial yang akhir-akhir ini menjadi perbincangan secara kontroversial karena tempat ini dulu dilarang atau setidak-tidaknya tidak dibuka oleh pemerintah Arab Saudi untuk dikunjungi oleh wisatawan atau apalagi oleh para jamaah umroh. Tetapi beberapa tahun terakhir ini, tempat ini kemudian dibuka secara umum, bahkan dipromosikan besar-besaran untuk menjadi kunjungan wisata yang utama. Nah, sahabat sekalian, tempat ini adalah peninggalan dari satu bangsa Arab kuno yang dikenal sebagai kaum Tsamud atau dikenal juga sebagai bangsa Arab Nabatian. Mereka hidup di sekitar Masehi, beberapa abad sebelum Masehi dan beberapa abad setelah Masehi. Mereka tinggal di satu kawasan yang di sana sekarang ada situs-situs peninggalan dari peradaban mereka yang sangat eksotik. Tempatnya kurang lebih sekitar 400 km dari Madinah, di utaranya Madinah sampai ke Jordania, sampai ke satu tempat yang juga menjadi kawasan wisata menarik, yaitu Petra. Di sanalah terdapat bangunan-bangunan yang sangat eksotik karena itu adalah sebentuk bangunan, rumah, tempat pertemuan, tempat aktivitas masyarakat dari zaman Arab kuno yang dibangunnya itu dengan cara memahat bukit-bukit batu. Jadi tidak dibangun dengan batu bata atau bebatuan yang ditumpuk dan seterusnya, melainkan dari bukit yang dipahat menjadi tempat tinggal atau gedung-gedung pertemuan dan sebagainya. Tempat itu sekarang telah dijadikan warisan budaya dan diresmikan oleh UNESCO sebagai lembaga dari PBB yang memelihara atau mengakui dan mengabadikan tempat-tempat peninggalan-peninggalan dari bangsa-bangsa kuno. Nah, tempat ini menjadi kontroversial karena sempat dilarang berdasarkan pada sejumlah hadis. Ada banyak hadis yang menceritakan tentang itu, tetapi saya ambilkan dua hadis yang terkait langsung dengan dilarangnya tempat itu dulu sebagai kunjungan wisata. Hadis riwayat Imam Ahmad. Rasulullah melarang masuk ke tempat kaum yang diazab dengan mengatakan, "Aku takut kalian ditimpa musibah yang pernah menimpa mereka, maka janganlah kalian masuk." Dan yang kedua adalah hadis riwayat Imam Bukhari. Jangan masuk ke tempat orang-orang yang diazab kecuali kalian menangis. Kalau tidak menangis, jangan masuk ke tempat mereka agar musibah mereka tidak menimpa kalian. Hadis ini sempat dijadikan sebagai landasan untuk melarang atau setidak-tidaknya membuka tempat itu sebagai tempat untuk diziarahi, khususnya oleh kaum muslimin. Meskipun tempat itu dulu juga dikunjungi oleh kalangan selain umat Islam. Tetapi akhir-akhir ini dibesarkan oleh pemerintah Arab Saudi, muncul pertimbangan yang lain, bahwa hadis itu sesungguhnya tidak bersifat mutlak untuk melarang mengunjunginya. Dikarenakan dalam hadis itu ada frase yang mengatakan, janganlah kalian mengunjungi kecuali dalam keadaan menangis. Nah, frase ini kemudian mendapatkan perhatian dan kemudian ditafsiri secara berbeda oleh ulama-ulama Arab Saudi yang sekarang ini. Bahwa sesungguhnya tempat itu boleh dikunjungi dengan catatan orang yang mengunjunginya itu bisa mendapatkan hikmah, digambarkan sambil menangis. Artinya di situ ada pelajaran tentang musibah, tentang azab yang diberikan Allah kepada orang-orang di zaman itu. Dan ketika hal ini dikaitkan dengan Al-Quran, memang justru mendapatkan pijakannya
bahwa Al-Quran itu ternyata justru memerintahkan supaya umat Islam melakukan banyak perjalanan di muka bumi, bukan untuk bersenang-senang saja, atau untuk menikmati keindahan mentadaburi ciptaan Allah yang luar biasa dan mengagumkan, tetapi juga untuk belajar hikmah dari peristiwa-peristiwa masa lalu di mana Allah menurunkan azab kepada kaum-kaum yang berdosa, kaum yang banyak menyebarkan kerusakan, berlaku zalim dan sebagainya. Kita menemui sejumlah ayat yang seperti itu di dalam Al-Quran Al-Karim, dan salah satunya terkait dengan kaum Samud yang tinggal di kawasan Madain Saleh itu. Allah berfirman di dalam surat Al-Fajr ayat 6-13 yang artinya, apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum Ad, yaitu penduduk Iram yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi yang belum pernah dibangun suatu kota seperti itu di negeri-negeri yang lain. Dan kaum Samud yang memotong batu-batu besar di lembah, dan kaum Fir'aun yang mempunyai pasak-pasak bangunan megah yang berbuat sewenang-wenang di dalam negeri, lalu mereka berbuat banyak kerusakan dalam negeri itu. Karena itu Tuhanmu menimpakan kepada mereka cemeti azab. Ayat ini menceritakan sejumlah kaum yang digambarkan berlaku zalim di zamannya. Ada kaum Ad yang tinggal di kawasan Jazirah Arabia bagian selatan di sekitar Yaman, yang menurunkan kaum Samud yang kemudian berpindah berhijrah ke Jazirah Arabia bagian utara setelah kehancuran kaum Ad itu. Digambarkan juga kaum Fir'aun di kawasan Afrika bagian utara, yang semuanya ini oleh Al-Quran digambarkan sebagai kaum yang hebat di zamannya dan mereka meninggalkan peradaban yang mengagumkan, tetapi dikarenakan kezalimannya mereka kemudian mengalami kehancurannya, kebinasaannya. Allah berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 74 yang artinya, dan ingatlah olehmu di waktu Tuhan menjadikan kamu pengganti-pengganti yang berkuasa sesudah kaum Ad, dan memberikan tempat bagimu di bumi. Kamu dirikan istana-istana di tanah-tanahnya yang datar, dan kamu pahat bukit-bukitnya untuk dijadikan rumah. Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah dan janganlah kamu merajalela di muka bumi membuat kerusakan. Dan banyak lagi ayat-ayat di dalam Al-Quran yang menceritakan tentang kehidupan peradaban bangsa-bangsa di masa lalu yang mereka sangat kuat dan mewariskan peradaban yang maju, tetapi mengalami kehancuran, kebinasaan dikarenakan perbuatan mereka sendiri. Nah, di ayat-ayat yang berbeda kemudian Allah mengajarkan, menganjurkan, bahkan memerintahkan kepada kita agar kita melakukan perjalanan di seluruh penjuru bumi itu untuk apa? Untuk belajar bagaimana akibatnya orang-orang yang melakukan kemungkaran, dosa-dosa, kezaliman di masa lalu itu. Di antaranya Allah berfirman di dalam surat Rum ayat 42. Qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul ladzina min qabl kana aktsaruhum musyrikin. Katakanlah, lakukanlah perjalanan di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang terdahulu. Kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah. Yang demikian ini diulang lagi di ayat-ayat yang berbeda. Misalnya dalam surat An-Naml 69. Qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul mujrimin. Katakanlah, berjalanlah kamu di muka bumi, lalu perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang yang berdosa. Sahabat sekalian, jadi poin pentingnya adalah kenapa kita di dalam program umroh kita kemudian mengagendakan salah satunya setelah umroh kemudian kita mengunjungi, berziarah ke Madain Saleh semata-mata untuk memenuhi perintah Allah,
bahwa kita diperintahkan untuk melakukan perjalanan, berziarah ke tempat-tempat, situs-situs yang memberikan pelajaran, hikmah kepada kita. Bahwa orang-orang yang hebat di masa lalu meninggalkan peradaban yang luar biasa, mereka mengalami kehancuran, kemusnahan dikarenakan kezaliman mereka sendiri. Mudah-mudahan sedikit yang kita bahas ini Allah memberikan barokah dan hikmah yang banyak kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.